Hai, saham XL 3 hari berturut-turut big playernya konsisten melakukan aksi akumulasi. Sebelum kita lanjut bahas si XL, kita akan bahas IHSG terlebih dahulu kemarin hari Jumat. Seperti apa? Nah, ini dia IHSG-nya. IHSG hari Jumat candlenya ya nggak terlalu gede ya bodinya. Ditutup sedikit di atas harga penutupan hari sebelumnya. Tapi ya candlenya sih inside bar pattern, tapi di range sideways 4710, 4700-an, 5100-an, dan area resistennya masih di 5040, 5100-an ini. Kemudian area supportnya kemungkinan di area 4712. Terus kalau misalnya ternyata ya semoga enggak ternyata turun ke bawah 4712 ini, turun ke bawah 4700, area support berikutnya itu ada di area 4300, 4400-an, masih di situ. Tapi mudah-mudahan sih sideways aja lah di area 4700, 5100-an ini udah oke sih menurut saya. Kalau misalnya sideways ini udah oke, karena nantinya akan ada beberapa saham yang bisa kita tradingkan juga untuk ya misalnya untuk day trade atau intraday, atau mungkin disimpan sedikit lebih lama dikit gitu, mungkin masih bisa daripada yang indeksnya nanti koreksi dalam. Nah, oke, kita lanjut bahas. Oh ya, mudah-mudahan sih cepet ya, mudah-mudahan lekas atau cepet-cepet breakout area 5000 lah, cepet-cepet berhasil bertahan di atas 5000-an. Dan kita lanjut bahas si XL tadi. Nah, XL si XL ini 3 hari berturut-turut big playernya dominan aksi akumulasi, dan lumayan signifikan akumulasinya di atas rata-rata 20 hari ke belakang kalau yang hari Jumat kemarin, dan hari Rabu juga. Hari Kamisnya nggak begitu, tapi hitungannya 3 hari berturut-turut ini big playernya lumayan signifikan akumulasinya. Terus kalau misalnya kita zoom, kita maximize si akum lainnya, ini juga udah ngarah nanjak ya. Jadi sejak hitungannya sih sejak pertengahan Mei itu udah akumnya udah mulai nanjak, big playernya udah mulai cenderung dominan aksi akumulasi, meskipun reboundnya itu sudah dimulai sejak kisaran akhir Maret, tapi aksi akumulasinya baru di kisaran pertengahan Mei. Nah, beberapa hari ini konsisten akumulasi dan harganya masih naik, dan kemarin sih Jumat ditutup masih di bawah area 2790, 2810 ini. Ini adalah area perkiraan area ini adalah area harga tertinggi sementara waktu bulan Juni kemarin, yang dibentuk tanggal 8 Juni kemarin maksud saya. Tapi menariknya adalah kemarin Jumat itu ditutup di atas harga penutupan tertinggi. Harga penutupan tertingginya sebelumnya itu ada di 2730, dan kemarin ditutup di 2790. Kemudian di hourly ini ada inside bar pattern kan. Di sini kelihatan. Nah, 2710, 2790 range inside barnya. Jadi strateginya untuk hari Senin adalah buy if break area resistennya ini 2800-an, 2790, 2810 ini. Kemudian cut loss kalau turun ke bawah inside bar yang di hourly ini kebetulan juga jadi low, jadi harga terendah di hari Jumat, jadi low hari Jumat 2790 ini. Cut loss kalau turun ke bawah 2790, dan area resistennya 2790, maaf 2710 maksud saya, dan area resistennya itu di area 3000-an, 3000, 3070, dan itu ada ruang sekitar ke 3000 aja deh. Ke 3000-nya itu aja ada ruang sekitar 6%, masih lumayan lah. Dan ke 3070-annya ada ruang sekitar 7%-an, 7,5%. Masih lumayan untuk diusahakan. Terus yang kedua, sebelum saya bahas yang kedua, kenapa ini ada beberapa saham di satu subsektor yang sama ya. Yang pertama XL, terus
Yang lagi rame kemarin itu ada Telkom, lagi rame RUPS kemarin hari Jumat. Terus kita lihat Telkom. Kenapa kami nggak memilih si Telkomnya, meskipun Telkom kemarin bagi dividen ya. Bagi dividennya kira-kira dari harga penutupan hari Jumat itu sekitar 4, sekian persen lah. Nah, kenapa kami nggak pilih Telkom? Yang pertama, akumnya ini masih cenderung bearish. Artinya big player masih cenderung dominan aksi distribusi. Bahkan kalau kita lihat sejak awal Juni ya, tanggal 5 lah tepatnya. Sejak tanggal 5 ini sampai sekarang hitungannya masih konsisten aksi distribusinya sih. Ini aku sempet kemarin hari Kamis hijau di atas rata-rata, tapi sekali aja, dan hari Jumatnya itu merah lagi akumnya. Big playernya dominan aksi distribusi lagi. Dan kemudian harganya masih cenderung sideways. Jadi harga masih cenderung di range 3.000 3.500, akumnya bearish. Jadi karena itulah kami nggak pilih si Telkom, masih lebih menarik si Excel kalau kita lihat ya. Nah, masih lebih menarik si Excel akumnya sudah cenderung naik, kemudian harganya juga cenderung bullish. Tinggal ini kalau berhasil breakout area 2800-an berarti berpeluang semakin berpeluang ke area 3000-an. Makanya kami nggak pilih Telkom dan kami lebih pilih Excel. Kemudian temennya lagi si ISAT. Nah, ISAT ini mendingan daripada si Telkom kalau dari akumnya ya. Jadi kalau misalnya di ranking itu, yang ranking pertama si Excel, kedua ISAT. 3 hari berturut-turut juga big playernya dominan aksi akumulasi, tapi kalau kita lihat sedikit lebih mundur ke belakang, 4 mingguan ke belakang, itu big player akumnya masih cenderung bearish, beda sama si Excelnya ini. Saya giniin. Nah, kalau misalnya window. Nah, misalnya saya jajarin kayak gini, terus satu saya buka ISAT, satu lagi saya buka Excel. Nah, beda di akumnya si ISAT 4 minggu belakangan masih cenderung bearish, meskipun 3 hari berturut-turut sama-sama big playernya rajin akumulasi, tapi sedikit mundur ke belakang masih lebih bagus si Excel untuk akumnya, meskipun chartnya ini juga sama-sama cenderung bullish ya. Kalau dari sisi chartnya saya suka keduanya karena masih cenderung bullish, dan si ISAT ini masih ada peluang lanjut ke area 2600-an. Jadi misalnya ada yang punya barang itu masih bisa disimpan. Candlenya kemarin masih higher low, jadi masih aman. Kita bahas saham rekomendasi kedua dari tim research QT, ada Indofood. Indofood ini sebenarnya sempat jadi rekomendasi hari Jumat ya, buy break 6550. Bukan sih ya, kemarin break harusnya sih udah punya barang. Cuman kalau misalnya yang belum sempat beli, besok Senin bisa dibeli. Cut loss-nya masih sama di bawah 6.400 dan area resistennya masih sama di 6.800 6.950, dan itu ada ruang sekitar ya anggaplah 5% lah. Masih lumayan. Dan itu 2 saham yang saya bahas hari ini, 2 saham untuk rekomendasi trading hari Senin tanggal berapa? 22 Juni 2020, dan tadi pembahasan singkat tentang market hari Jumat juga. Dan kalian juga bisa pakai data akum seperti yang saya pakai di AMI Broker saya ini. Caranya gampang banget. Cukup hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Dan kalau misalnya hubungi aja klise, ya udah, caranya cuman jadi nasabah Jasa Utama Kapital cabang Daan Mogot. Nah, gimana caranya lanjutnya? Ya hubungi aja kontak person di deskripsi. Udah gitu.
Dan kalian juga bisa pakai Qt Chartbot seperti yang ada di sebelah kiri AMI broker saya ini. Kalian bisa request chart, request explore, dan sampai ke push notification explore di Qt Chartbot. Kalian bisa pakai gratis selama 7 hari untuk coba-cobanya terlebih dahulu. Caranya gampang, cari aja di Telegram Messenger @qtchartbot, kemudian masuk, klik start, di sini nanti muncul, dan selalu ketik /help untuk pertama kali, biar nggak bingung dan biar kalian juga tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si Qt Chartbot dan bisa kalian request. Seperti yang tadi saya bilang, dari mulai request chart akum, chart teknikal lainnya, terus explore, push notification dari explore, yang menurut saya pribadi itu sangat membantu, terutama ketika kita lagi trading di waktu market jalan tentunya. Jadi kita liatin running trade, terus kita di backup sama Qt Chartbot sama explore-nya. Oke, itu dulu dari saya. Oh iya, satu lagi hampir lupa. Join juga ke room support kami. Username-nya @akumulasi bandar, join aja di sana, gratis, roomnya free. Di sana bisa ngobrol-ngobrol, bisa nanya tentang akum, bisa nanya tentang Qt Chartbot, diskusi saham, bebas lah. Tapi jangan lupa jawab pertanyaan dari botnya nanti ya. Itu buat filter spammer gitu loh. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, stay at home, nggak usah kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Dan happy weekend.